Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Guru Merdeka. Belajar lebih asik dan menyenangkan ya. Kali ini masih bersama Miss Retna akan membahas bahasa Inggris kelas 7 untuk tingkat MTS atau SMP ya, Junior High School, ke section 4 until section 6. Jadi kita akan belajar section 4 sampai section 6 ya. You can open your book on page 178. Okay, you ready? Listen to me and pay attention ya. Language focus. Jadi kita akan belajar tata bahasa Inggris grammarnya ya di bab chapter 4 ini ke unit 2 yang lebih ke online study, online class gitu ya. In online learning, dalam pembelajaran online, sometimes terkadang our teacher, guru kita, request us, meminta kita to do something, untuk melakukan sesuatu kan ya. For example, contohnya, turn off the microphone, matikan mikrofonnya. Switch on the camera, nyalakan kamera. Atau be quiet, tenanglah, harap tenang gitu kan. The teacher might say, guru kalian mungkin mengatakan, could you please turn off the microphone? Could you please switch on the camera? Could you please be quiet and pay attention? Kayak gitu kan kadang. Could you please, at the beginning of this or her request, pada awal-awal permintaannya ya. Sometimes terkadang juga you will hear another expression ya, seperti can you write again? Can you repeat again? Or can you please? Nah, read the table below to know more about the expression. Bacalah tabel di bawah ini untuk tahu beberapa ekspresinya ya. Ekspresi itu kayak ungkapannya ya, bagaimana fungsinya dan contohnya. Kalau kita memakai could you please, itu digunakan untuk yang paling sopan atau lebih sopan ya, kesopanan. Biasanya nih ya, biasanya dipakai pada situasi yang formal nih, misalkan pada saat di kelas, pembelajaran di kelas, atau saat pertemuan meeting di perusahaan, atau meeting dengan rapat-rapat gitu ya, itu kan formal situation tuh. Nah, ini pakainya could you please gitu kan contohnya. Could you turn off the microphone? Bisakah kamu mematikan mikrofonnya? Could you switch on the camera? Bisakah Anda menyalakan kamera? Could you be quiet please? Bisakah Anda tenang, diam gitu. Kapan kita pakai can you please, itu ekspresi yang biasanya digunakan di informal situasi atau biasanya saat kalian berinteraksi dengan teman sebaya kalian ya. Kalau ini mungkin dengan bu guru, dengan ayah ibu, bapak ibu gitu kan yang lebih tua ya. Dengan situasi yang formal. Contohnya, can you give me some tips? Bisakah kamu memberikan aku beberapa tips? Tips misalkan cara belajar online biar tidak mudah terdistrak atau biar tetap fokus gitu. Can you call me back later? Bisakah kamu menelponku nanti? Could you tell me again about our online learning schedule tomorrow? Bisakah kamu mengatakan padaku ya tentang jadwal belajar online kita besok gitu ya. Jadi bedanya could you please, can you please gitu ya. Nah, ini ada kata yang acak ya. Kita disuruh untuk menyusun sebuah kalimat untuk membentuk ekspresi seperti ini. Put the words in each number into the correct order to make request. Jadi kita disuruh membuat kalimat request seperti ini ya. Could you please, can you please. Ini ya struktur kalimatnya ya. Could or can, kemudian subject, dan diikuti dengan verb satu ya. Bisa ditambah dengan please. Contohnya nih ya. Send link can the you. Jadi can you send the link? Bisakah kamu mengirimkan linknya? Gitu, oke? Kita lihat dulu yang pertama itu can or could. Kita cari, oh ini could, berarti pasti awalnya could ya. Could. Terus subjeknya you. Could you turn on gitu ya. Turn on, nyalakan mikrofon, the microphone.
Could you turn on the microphone? Kalau yang ini can ya. Can. Subjeknya I read your text. Bisakah aku membaca teksmu? Nah, ini could ya. Could. Terus you ya. Could you write, tulis your answer, jawaban in the chat box gitu kan. Bisakah kamu menulis jawabanmu di kotak chat gitu ya. Oke. Ini ada can, pasti can ya. Can't you share, kata kerjanya ya, share our picture ya, picture. Bisakah kamu membagikan gambar kami in the group gitu ya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang write a request for each situation. Tulislah sebuah permintaan untuk masing-masing situasi. Use the underline phrase. Gunakan frase yang digaris bawahi nih. Ini ya, your request ya. Ini ya, send an infographic file gitu. Change the pronoun if necessary. Ubah kata ganti bendanya jika diperlukan. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah ada contohnya sebagai contoh ya. Contohnya nih. You ask your friend, kamu bertanya temanmu untuk, apa kamu menyuruh temanmu, meminta temanmu untuk mengirimkan file infografik. Jadi kalau sama teman pakainya can ya, karena ini situasi informal. Jadi kita harus tahu dulu ini ask ke siapa dulu, request ke classmates, teman sekelasmu, temanmu, atau bu guru ya. Kalau minta ke teman, berarti kan informal pakainya can. Can you send an infographic file? Gitu. Nah ini, you request, kamu meminta teman sekelasmu untuk mengirimkan kopian materi di kelas ya, schedule, jadwal kelasmu ke kamu. Berarti kan ini karena situasi informal ya, formal karena di kelas, pakainya could ya. Could you please send me a copy of the class schedule gitu ya, schedule seperti itu. Karena ini di situasi di ruangan kelas, masih belajar kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, jadi formal ya. Nah ini you ask your friend to unmute his microphone. Ini saat pembelajaran online kan berarti ya, berarti saat formal, berarti could ya. Could you please unmute your microphone gitu kan, menyuruh temanmu kan. Dan ini kamu meminta gurumu untuk membantumu how to do the homework, bagaimana untuk mengerjakan PR, berarti kan formal ya. Could you please help me how to do homework gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu ini situasinya di formal saat pembelajaran atau saat kamu sama temanmu saja gitu ya. Kamu meminta teman sekelasmu untuk membalas chatmu dengan cepat ya. Kali ini tidak membahas, kalau membalas chat itu kan berarti informal ya, tidak berhubungan dengan pembelajaran. Kalau tadi kan unmute mikrofon kan pas pembelajaran online gitu kan. Nah ini untuk mungkin membalas chat via WA atau pesannya, berarti bisa pakai can ya. Can you reply your chat quickly, please gitu ya, quickly please. Nah, seperti itu ya. Nah ini section 5, fun time spin the wheel. Ini bermain dengan teman sekelasmu ya, atau teman sebangkumu ini. Bisa pakai use pensil, gunakan pensil seperti, jadi nanti diputar gitu kan pensilnya ya, ditaruh di tengah sini.
Use pencil and spin to get online learning situation written on wheel. Jadi pensilnya tuh taruh di tengah terus diputar. Terus nanti berhentinya pas di mana? Nah, misalkan di wear uniform saat memakai seragam. Make a request, gunakan buatlah permintaan atau buatlah permintaan menggunakan could you atau can you gitu ya. Contohnya nih. Ketika pensilnya menuju ke ini, mute microphone di sini ya, menunjuknya ke sini, berhenti di sini. Gitu. Berarti kamu bertanya atau menanyakan, could you mute the microphone please? Bisakah kamu mematikan mikrofonnya gitu. Karena saat pembelajaran online ya, jadi pakainya could you. Nah, seperti itu bisa diubah-ubah ya. Misalkan nah, saat menunjukkan di ini come on time, datanglah tepat waktu, berarti could you come on time please gitu, could you gitu pakainya ya. Udah ya saya rasa ya. Oke, langsung section 6. Your turn reading and viewing, membaca dan melihat ya. Ibu Ayu asks her students to make an infographic to show their learning tips. Ibu Ayu menyuruh siswa-siswanya untuk membuat infografik yang menunjukkan tips belajarnya mereka nih. Di bawah ini infografik yang sudah dibuat oleh Galang dan Andre. Baca infografik mereka ya. Kata-kata yang belum tahu kalian bisa lihat di workbox, itu yang di akhir bab, atau kalian bisa lihat kamus, buka kamus kalian juga boleh ya. Galang learning tips, tip belajarnya Galang. Nah, ini yang dibuat Galang dan ini yang dibuat Andre. Number 1, prepare your comfort place. Siapkan tempat nyamanmu, misalkan di kamar atau mungkin di ruang yang tenang gitu ya, di belakang rumah atau di teras rumah. A place where you can think calmly, tempat di mana kamu dapat berpikir dengan tenang. Itu yang pertama. Number 2, make a to-do list, membuat list, daftar nih. It makes your study time more effective. Ini dapat membuat waktu belajar kalian lebih efektif. Number 3, join online discussion, ikuti diskusi online-nya. You can ask question to your teachers or classmates. Kamu bisa bertanya beberapa pertanyaan ke gurumu atau ke teman sekelasmu gitu. Review the topic to help you understand and the lesson better. Jadi kamu sebelum ikut discussion online, kamu sudah baca-baca materinya dulu ya. Membaca topik yang akan membantumu mengerti pelajarannya begitu. Jadi jangan masuk diskusi kelas, setidaknya kamu sudah membaca-baca materi yang akan didiskusikan pada online kelas itu. Break time, nah istirahat nih. Kenapa perlu take a break by walking around the house? Karena kalau kita sudah berpikir terus, kita tidak konsentrasi kan. Jadi kita perlu break time. Istirahat, contohnya dengan berjalan di sekeliling rumah, gerak, atau mungkin sit up sebentar gitu ya. Itu bisa break time. Nah, bagaimana dengan tips belajarnya Andre? Yang pertama, make an online class schedule, membuat jadwal kelas online. It helps you to be always ready to join online class. Ini selalu membuatmu selalu siap untuk ikut kelas online. Be active in class discussion, aktif dalam diskusi kelas. You can learn to share your ideas with others. Kamu bisa belajar untuk berbagi ide dengan teman-temanmu yang lain. Gitu. Make a study plan and stick to it. Kamu bisa membuat rencana belajar ya dan ditempel misalkan di dinding atau di dekat dinding meja belajar kalian ya. Manage yourself well. Jadi kalian bisa manage, membagi diri kalian waktu ya. Contohnya ketika belajar dan ketika istirahat gitu ya. Jangan diforsir intinya ya. Kita juga butuh istirahat otak kita. Learn again previous lesson, belajar lagi materi sebelumnya. Jadi materi yang sudah terlewati kalian baca-baca lagi, flashback gitu ya. It helps you, ini membantumu untuk mengingat dan mengerti pelajaran yang sedang dibahas sekarang. Have your study area, memiliki tempat belajar kalian yang paling kalian sukai. Prepare a comfortable place for study, siapkan tempat yang nyaman untuk belajar, misalnya biasanya di kamar gitu ya, di kamar sendiri begitu. Based on Galang and Andre infographic pada gambar 4.5, jawab pertanyaan berikut ini ya. Jadi berdasarkan ini kita jawab.
What is Galang tips to make your study time more effective? Tipsnya Galang untuk membuat belajar kalian lebih efektif. Tadi mana ini ya? Make a to-do list. Ini kan more effective. Make a to-do list. Make a to-do list. Why does Andre suggest making an online class schedule? Kenapa Andre menyarankan untuk membuat jadwal pembelajaran kelas online? Untuk apa ya kira-kira ya? Schedule tadi. It helps you to always be ready to join online class. Because ya. Because it helps you. Nah, ini membantumu to be always ready. Jadi jawabannya itu ada di situ ya. Kalian nggak usah bingung-bingung. To be always ready to join online classes. Tuh. Do you agree with Andre to be active in a class discussion? Why? Apakah kamu setuju dengan Andre untuk aktif dalam kelas diskusi? Iya ya, jelas ya. Yes, I do. Kenapa? Why? Andre, mana ya? Kelas diskusi kita be active karena apa? You can learn to share your ideas with others. Nah, itu jawabannya ya. Because dengan kita aktif, you can because you can learn, kamu bisa belajar to share your ideas with others. To share your ideas with others. Nah, ya. Do you think break time is important? Why? Kenapa? Apakah kamu pikir break time, waktu istirahat itu penting? Yes, I do. Kenapa? Yes, I do. Apa? Because, karena kita juga butuh refreshing. Because our brain need to refresh, gitu ya. To refresh. Nah, itu aja. Do you find similarities between Galang's and Andre infographics? What are they? Apakah kamu menemukan kemiripan antara infographics-nya Galang dan Andre? Apa ya yang mirip? Nah, ini ya, prepare your comfort place. Ini kan juga prepare your comfortable place ya. Prepare, yang pertama nih, prepare your comfort place. Apalagi ya, yang hampir sama. Yang hampir sama ini ya, be active in class kan ini juga ya. You can ask question to your teacher, berarti be active in class discussion. Be active in class discussion. Siapa lagi? Yang hampir sama. Take a break ya. When you take a break, take a break. Iya, ada take a break-nya. Take a break, istirahat. Nah, itu ya. Kalau ini kalian disuruh membuat your online learning tips kalian apa ya di sini. Kalau ini kan seperti ini ya, hampir sama seperti Galang dan Andre. Nah, kalian buat sendiri ya. Kira-kira contohnya seperti ini nih. Oke, kalian pasti bisa ya. Nah, demikian dulu. Semoga kalian paham ya. Dari section 4 until section 6 we have learned together. Okay, see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.